salah, salah. Kamu jangan asal ngomong, ya. Makanya kamu suruh bentar dulu. Kamu suruh saya coba cari arti makna kekal menurut KBBI. Nih saya bacakan ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, abadi atau kekal itu memiliki arti tak berkesudahan. Nah, artinya tidak akan pernah berkesudahan. Nah, Tuhan Yesus kan tidak pernah berkesudahan. Berkesudahan, Kak. Setelah Yesus di mana berkesudahannya? Mati. Berarti kan Yesus mati 3 hari. Tapi tubuhnya tetap ada toh? Iya. Berarti kekal nggak? Sudah mengalami rusak badannya. Itu nggak kekal namanya. Kalau sudah Tuhan mati itu tidak kekal, Kak. Coba kakak buka di dalam 1 Timotius 6. Sebentar, John Beleng-Beleng. Tadi makna kekal dalam KBBI artinya tidak berkesudahan, artinya tidak habis, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus mengalami kematian, tubuhnya mengalami kematian selama 3 hari 3 malam, kan tubuhnya tetap ada. Kekal nggak maksudnya? Ya kekal walaupun mati, tapi tetap ada kan? Arti kekal tadi artinya? Ya Tuhan, kamu ngerti nggak sih artinya tidak berkesudahan atau tidak habis? Nah, ketika Tuhan Yesus tubuhnya mengalami kematian, roh keilahiannya tidak pernah mati, maka kan tidak pernah berakhir, tidak pernah habis. Tubuh Tuhan Yesus kan tetap ada, bahkan tubuh Tuhan Yesus tidak mengalami pembusukan. Kamu tahu nggak, di Kisah Para Rasul 13 ayat 36, itu Raja Daud, raja besar loh, telah mati dan telah dikumpulkan kepada para leluhurnya. Leluhurnya itu raja-raja, ya. Leluhurnya itu nabi-nabi, ya kan? Tapi ketika mereka mati, tubuh mereka itu membusuk dan jadi debu tanah. Nah, Tuhan Yesus Sang Allah itu sendiri ketika tubuhnya mengalami kematian selama 3 hari 3 malam, ya, nggak diberikan formalin, tetap harum, wangi, tubuhnya suci, mulia, agung, nggak mengalami pembusukan. Karena manusia normal, saudaraku, ya, kalau nggak dikasih formalin 2 hari saja sudah bau. Nah, tubuh Tuhan Yesus nggak ada mengalami pembusukan, nggak bau. Karena apa? Tubuhnya itu tetap kekal walaupun tubuhnya mengalami kematian. Boleh nggak Tuhan itu mati? Ya, Tuhan berfirman, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya, dan aku memegang kunci kerajaan maut. Ya, coba Kak tunjukkan apa itu Tuhan. Tuhan boleh nggak mati? Tuhan itu, iya, boleh mati dan bangkit karena Dia Maha Kuasa. Boleh mati? Iya. Tuhan boleh mati? Ya, di Alkitab menyatakan Tuhan Yesus mati dan bangkit. Loh, coba kan kalau tidak emang bentar dulu. Ya, John Beleng-Beleng. Oh, 1 Timotius, Oke. Terus, ya. 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16. Ya, dia nggak paham ini kepada siapa ini ya. Oke. Ya, boleh. Baca. Baik. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Nah, karena apa? Tuhan Yesus ketika mati, Dia bangkit, jadi Dia tidak takluk kepada maut. Haleluya, haleluya. Loh. Artinya Dia bangkit, artinya Dia tidak takluk. Enggak, kalau mati sudah enggak mati. Berarti Gini. Contoh, saya kasih. Ya, saya kasih kamu analogi seorang petinju. Dari mana dia dikatakan dia tidak terkalahkan kalau dia tidak terjun kepada ring untuk bertinju? Hah? Ayo, dari mana dia tahu? Dia selalu menang. Gini kan contoh seorang petinju, ya kan? Dia seorang petinju, contohnya siapa lah, bilanglah si Polan, ya. Dia selalu menang ketika bertinju, ya. Maka disebut dialah satu-satunya yang tidak terkalahkan. Dari mana kita tahu dia tidak terkalahkan? Karena dia pernah main bertinju bersama petarung yang lain, makanya disebut tidak terkalahkan. Nah, dari mana kita tahu bahwa Tuhan tidak takluk kepada maut? Karena dia pernah mengalami kematian dan dia bangkit. Makanya tidak takluk kepada maut. 3 hari itu berarti sudah takluk kepada maut. Aduh, 3 hari. Kematian itu kekal. Kematian itu kekal. Tidak berakhir.
Tapi Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian. Karena ya tadi di Kisah Para Rasul 13:36, Raja Daud dan para leluhurnya takluk kepada maut. Kenapa mereka nggak bisa bangkit? Orang nggak bisa bangkit dari kematian, dialah yang disebut takluk kepada maut. Bukan masalah bangkitnya atau Walah, dia nggak ngerti nih. Kan kalau sudah mati itu sifatnya tidak kekal lagi. Sedangkan di dalam Timotius 6 ayat 16 itu tidak takluk kepada maut. John Beleng-Beleng, kembali kepada makna arti kekal. Kekal itu tidak pernah berakhir, tidak habis ya. Tuhan Yesus ketika mengalami kematian, tubuhnya tetap ada, harum, suci, mulia, agung. Bahkan tubuhnya itu memberikan keselamatan kekal kepada kita, dan darah yang tercurah itu memberikan kita keselamatan kekal. Jadi John Beleng-Beleng yang nggak paham. Tujuan Yesus turun ke bumi untuk apa? Oke, nah good pertanyaanmu. Makanya tadi saya bilang, saudaraku, yang paling penting kita ketahui adalah tujuan Tuhan Yesus datang ke bumi. Begini saudaraku, ya. Dulu Tuhan Yesus menciptakan Adam dan Hawa dirancang hidup kekal, bahagia dalam kemuliaannya, ya. Makanya Tuhan menyatakan ya di Yesaya 40 ya 42 bahwa semua orang yang diciptakan disebutkan dalam namanya diciptakan untuk kemuliaannya, ya. Sorry, sebentar dulu. Bahwa Tuhan Yesus menyatakan semua yang diciptakan dalam kemuliaannya, bahwa dialah yang menciptakan semua umat manusia, saudaraku. Oke, kita bacakan dulu ayatnya. Saya nggak mau salah-salah nanti ya, ini ya. Iya. Jadi sebentar dulu ya. Nah, di sini Yesaya 43 tadi saya sebut Yesaya 42. Maaf ya. Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga yang kujadikan. Jadi Tuhan Yesus menciptakan manusia dirancang untuk hidup kekal bahagia dalam kemuliaannya. Tetapi saudaraku, kenapa Adam dan Hawa dan keturunannya mati? Kok tubuhnya kembali menjadi debu tanah dan rohnya masuk ke alam maut, ke Hades. Hades itu sudah seperti neraka, saudaraku, karena di sana sudah terdapat nyala api yang tertulis di Lukas 16. Karena Adam dan Hawa melanggar hukum, saudaraku. Di Kejadian 2 ayat 17, kan Tuhan berfirman, jangan makan buah pohon pengetahuan. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, Adam dan Hawa melanggar. Dimakanlah buah pohon pengetahuan itu karena disesatkan oleh iblis. Nah, karena Tuhan itu Tuhan Allah yang maha adil dan dia konsisten setia kepada hukumnya, maka hukum ini berlaku dong bagi manusia. Maka Adam dan Hawa itu diusir di Taman Eden, dan firman Tuhan tertulis di Kejadian 3 ayat 17-19. Adam, oleh karena dosamu, bumi sudah terkutuk. Engkau akan sengsara dan menderita dan kembali menjadi debu tanah. Maka manusia mati, saudaraku. Nah, apakah Adam dan Hawa... Loh, mati katanya. Memang selama ini nggak mati. Gimana? Nah, apakah ketika Adam dan Hawa melanggar hukum itu, lalu mereka menjerit-jerit, ya kan? Manusia sudah mati nih di alam maut, ya kan? Karena ketika tubuh kita mengalami kematian, roh kita tetap hidup, saudaraku. Di alam maut, merasakan penderitaan yang sangat mengerikan, ya. Sama seperti yang tertulis di Lukas 16 itu, orang kaya itu menderita kesakitan di Hades, ya. Di alam maut, di dunia kematian. Nah, apakah gini, Tuhan, tolonglah, ampuni kami, bangkitkanlah kami dari sini. Kami nggak mau tinggal di sini. Semua Adam dan keturunannya bilang gitu, kan? Terus apa kalau Tuhan? Oh iya, karena mereka sudah menderita nih di alam maut ini. Ya udahlah, aku bangkitkanlah begitu saja. Aku hapuslah hukumku di Kejadian 2 itu jelas. Tuhan nggak seperti itu. Tuhan itu konsisten. Tuhan itu setia kepada hukumnya. Karena dia maha adil. Roma 6 ayat 23, upah dari dosa ialah maut, yaitu mati.
Gendak. Tunggu dulu, Tujuan tunggu. Tuhan Yesus Maka ini tunggu. turun ke bumi. Ya, sebentar dulu, bentar. Ya. Makanya kamu cerna saudaraku penjelasan host, ya kan? Nah, manusia ya buatan Tuhan Yesus itu, ciptaan Tuhan Yesus itu sudah mati ya, kembali jadi debu tanah dan rohnya ada di alam maut, di Hades. Jadi supaya kita bisa ditebus dari hukum Tuhan di Kejadian 2 ayat 17, harus ada nyawa yang kudus, saudaraku. Nyawa yang tidak berdosa, yang mati, yang mau mati untuk kita, untuk melepaskan kita dari alam maut, dari Hades. Nah, darah siapa lagi yang kudus, nyawa siapa lagi yang kudus, yang bisa menebus kita dari hukum Tuhan di Kejadian 2 ayat 17, supaya kita bisa bangkit. Oke, udah. Roma 3 ayat 23, bentar dulu. Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan Nabi pun sudah berdosa, ya, karena keturunan Adam. Dan Adam itu mewarisi dosa maut kepada keturunannya. Itulah kenapa kita mati, saudaraku. Sebentar, belum selesai juga. Kan ini tujuan Tuhan datang ke dunia nih. Nah, kan Tuhan Yesus tidak menghendaki manusia ciptaannya itu selamanya terkutuk di Hades, di dunia kematian. Dia juga maha kasih, saudaraku. Dia cintanya sangat besar kepada umatnya, buatan tangannya sendiri. Bayangin, Adam dan Hawa itu buatan tangan Tuhan Yesus itu sendiri. Karena Tuhan Yesus itu membentuk Adam itu dari debu tanah. Lalu setelah terbentuk dan sempurna tubuh Adam itu, lalu dihembuskanlah nafas kehidupan ke hidung Adam, yaitu di Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Nah, oleh karena Tuhan itu maha kasih, dia adalah roh, cahaya terang yang tak terhampiri. Kan untuk bisa membangkitkan kita, menebus kita dari hukum Tuhan, kan harus ada nyawa yang kudus. Karena nyawa kita ada di dalam darah kita ini. Karena darah Adam itu sudah berdosa, tadi melanggar hukum, maka kembali jadi debu tanah dan rohnya kembali ke alam, dan rohnya jadi masuk ke alam maut, ke Hades. Nah, sebentar. Maka Tuhan Yesus menubuatkan juga di Kejadian 3 ayat 15, keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Artinya membebaskan kita dari kutuk kematian, yang meremukkan kepala si iblis. Karena iblis ini yang menghasut manusia supaya sama-sama mati bersama dia, gitu. Tunggu dulu. Belum. Aduh, si John ini kan belum ke poinnya supaya kamu paham latar belakang kenapa manusia itu mengalami kematian dan sekarang tujuan Tuhan datang ke dunia. Nah, jadi saudaraku, karena tidak ada yang bisa menebus kita dari hukum Tuhan di Kejadian 2 ayat 17, karena Nabi nggak bisa menebus kita dari hukum Tuhan, karena Nabi juga keturunan Adam dan berdosa. Bahkan malaikat pun nggak bisa menebus kita dari hukum Tuhan, karena malaikat itu ciptaan Tuhan Yesus. Maka oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ya dia datang ke dunia. Makanya tadi Yohanes 1 ayat 10-11, ialah yang menjadikan dunia, dia datang kepada milik kepunyaannya, ya. Dia datang, saudaraku. Dia sendiri yang datang untuk memberikan nyawanya, darahnya bagi kita. Makanya Tuhan Yesus menyatakan di Matius 26 ayat 28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, ketika Tuhan Yesus disalib, ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus ya menyatakan tetelestai, sudah selesai. Artinya hutang dosa kita sudah dibayar lunas dengan darahnya yang suci itu. Makanya ketika Tuhan Yesus mengalami kematian selama 3 hari 3 malam, ya, Tuhan Yesus tubuhnya mengalami kematian, roh Tuhan Yesus ada di mana? Ada di Firdaus, ada di Hades, ada di segala dimensi dalam waktu yang bersamaan. Karena Tuhan Yesus juga menyatakan kepada
penjahat yang di samping Tuhan Yesus disalibkan juga ya. Tetapi dia percaya Tuhan Yesus itu juru selamat, sang raja. Makanya Tuhan Yesus menyatakan kepadanya di Lukas 23 ayat 43, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ya. Karena roh orang meninggal di dalam Tuhan Yesus akan ke Firdaus. Jadi penjahat yang di samping Tuhan Yesus pada hari saat itu, detik itu dia percaya bahwa Tuhan Yesus sang juru selamat, sang raja, maka dia selamat. Nah, di 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20 juga tertulis bahwa ketika Tuhan Yesus mengalami kematian, dia turun ke alam maut. Firman Tuhan tertulis di 2 Korintus 3 ayat 17. Tuhan itu adalah roh. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Jadi ketika roh Tuhan, itu roh Tuhan Yesus ada di alam maut, dia menyatakan kemenangan. Dia menyatakan Injil. Injil itu artinya keselamatan kekal. Maka ketika Tuhan Yesus bangkit, ya, di Matius 27, apa yang terjadi kepada roh-roh yang terpenjara di dunia kematian tadi? Ya, Matius 27 ayat 50 sampai 53, ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, mereka pun ikut bangkit. Banyak kuburan terbuka dan mereka bangkit. Makanya Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk menebus kita dari hukumnya sendiri, supaya kita bangkit untuk hidup yang kekal. Kenapa di akhir zaman ada kebangkitan? Karena Tuhan Yesus telah menebus kita dari kutuk kematian. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 11 ayat 25. Bentar dulu ya. Yohanes 11 ayat 25. Tuhan Yesus menyatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Karena kita akan bangkit, dibangkitkan Tuhan Yesus. Itu tujuan saudaraku. Udah paham? Jos ya, Tuhan Yesus ya. Haleluya, haleluya. Bentar ya. Tuhan Yesus ini kan menciptakan Adam, betul nggak? Kemudian Adam ini berdosa, melanggar kepada Tuhan, betul nggak? Betul nggak? Tadi kan yang saya jelasin itu tadi. Iya. Gimana sih kamu ini? Iya, makanya kakak kita gantian. Aku kan nggak potong-potong kakak kan. Tuhan menciptakan Adam, kemudian Adam jatuh dalam dosa. Kemudian Tuhan turun ke bumi untuk mati di tiang salib menebus dosa Adam. Itu kayak mana konsepnya? Coba. Tanpa dia turun ke bumi, dia sudah bisa memaafkan hambanya. Udah saudaraku. Repot-repot turun ke bumi. Itu tujuannya. Udah. Tuhan kalau sudah turun ke bumi itu tidak berkuasa, apalagi mati, Tuhan mati. Berarti sudah tujuan Tuhan itu hanya berkuasa mengampuni, bukan menebus. Itu logika. Udah. Mohon maaf dengan segala hormat, tidak mencerna apa yang saya jelaskan tadi. Mungkin pikirannya melayang-layang entah kemana-mana, ya. Atau mungkin tidak memahami. Bentar dulu, jangan potong dulu saudaraku ya. Jadi mohon maaf nih, mungkin menurut saya ya, saudara itu pikirannya pasti melayang ke sana ke sini. Makanya apalagi ini ya pertanyaan saya untuk memframing si Mikana ini. Pasti gitu dalam pikiranmu ya. Sebentar dulu. Iya, bentar sabar ya. Saya sudah jelasin ya. Tujuan Tuhan Yesus menciptakan manusia, Adam dan Hawa, dirancang hidup kekal, bahagia dalam kemuliaannya. Dan saya sertakan tadi dalilnya ya, Yesaya 43. Kepada siapa? Adam berdosa kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Makanya dengar. Makanya dengar. Iya, makanya dengar. Bentar dulu, bentar. Iya, sebentar. Saya ulangi pelan-pelan, nggak apa-apa teman-teman ya, karena kita ciptakan manusia dirancang hidup kekal, bahagia dalam kemuliaannya, bukan untuk mati. Itu yang pertama. Ya, udah paham ya. Yang kedua, lalu kenapa Adam dan Hawa mengalami kematian? Karena Adam dan Hawa melanggar hukum. Karena Tuhan juga ada hukum, ada ketetapan ya. Yaitu di Kejadian 2 ayat 17. Tuhan berfirman,
Jangan makan buah pohon pengetahuan. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mati. Nah, Sudah kelar. ini dilanggar. Bentar. Ya, dilanggar. Bentar. Adam memakannya pada hari itu mati, ya sudah kelar. Kita mati. Siapa ini? Mati sudah. Iya. Mati kan? Oke, betul. Kita anak cucu siapa? Mati sudah. Anak cucu Adam. Ketika kamu memakan, pada hari itu kamu mati. Ya udah kelar. Udah mati kok. Kita sudah. Anak cucu siapa ini? Udah. Oke, anak cucu Adam. Loh, gak bisa. Pada hari itu kamu memakannya, kamu pasti mati. Baik. Itu kamu pasti mati. Iya, oke. Jadi gini. Firman Tuhan juga menjelaskan lagi ya di 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, sebentar supaya Adam. Jadi kamu anak cucu siapa? Loh, Adam sudah mati kok. Iya, makanya dengar. Itu kamu memakannya pasti mati. Itu kan ayatnya. Iya, pada hari itu ya. Pada hari itu kan hukum Tuhan toh, firman Tuhan. Iya. Kan Tuhan yang mengucapkan pada hari itu. Iya, makanya dengar, ya, supaya kamu tahu relativitas waktu Tuhan dengan manusia itu berbeda. Makanya dengar, ya. Nah, satu harinya Tuhan, ya kan? Itu 1000 tahun bagi manusia. Supaya kamu tahu relativitas waktu Tuhan dan manusia, ya. 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi satu harinya Tuhan, relativitas kita itu, waktunya kita itu 1000 tahun. Nah, umur Adam berapa saudaraku? Nih kita baca dulu ya. Oke, umur Adam 930 tahun. Ini saya bacakan ayatnya ya. Umur Adam. Sebentar, kita harus pakai dalil saudaraku ya. Nggak ada pakai ini ya. Jadi umur Adam itu adalah Kejadian 5 ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Nah, tadi ingat ya, relativitas waktu Tuhan dengan manusia berbeda. Satu harinya Tuhan, 1000 tahun waktu manusia. Jadi di hadapan Tuhan, dia mati hari itu juga. Karena satu harinya, ya, satu hari Tuhan kan 1000 tahun manusia. Umur Adam 930. Jadi hari itu di hadapan Tuhan dia sudah mati. Pada hari itu kamu ngerti nggak sih? Aduh Tuhan, tolong berikanlah dia hikmat. Kamu ngerti nggak relativitas waktunya Tuhan dengan manusia? Hari itu di hadapan Tuhan, bagi Tuhan dia sudah mati. Tapi satu harinya Tuhan kan 1000 tahun bagi kita. Maka umur Adam 930 tahun. Dan betul Tuhan itu di hadapan Tuhan dia memang hari itu mati. Karena umur Adam itu 930, ya kan? Nah 930 tahun itu nggak sampai satu hari di hadapan Tuhan. Gitu, ngerti nggak? Makanya selama hampir 1000 tahun itu kan Adam dan Hawa itu beranak cucu. Makanya kita ada. Paham? Nah, kalau orang pintar dan cerdas pasti paham, saudaraku. Makanya pahami relativitas waktu Tuhan dan waktu manusia. Relativitas waktu Tuhan dengan kita itu berbeda. Makanya kalau kamu di alam roh, ya di alam roh itu, makanya kalau ada orang ya kayak kesaksian, dia itu di alam roh itu kayaknya gimana ya, baru sebentar, ternyata di alam kita manusia dia baru mati 3 jam loh, ya kan? Ya, ternyata di tempat di alam beda gitu, sangat cepat gitu loh. Makanya relativitas waktu Tuhan dengan manusia itu berbeda. Waktunya Tuhan satu hari itu 1000 tahun bagi kita manusia. Makanya umur Adam itu 930 tahun. Dan dia di hadapan Tuhan, bagi Tuhan hari itu dia mati. Ya, tetapi ya, ya di hadapan Tuhan dia mati hari itu. Kamu ngerti nggak sih? Aduh Tuhan, siapa ini kalau sudah Adam mati ini? Kau dia nggak ngerti ya teman-teman? Kau nggak paham dia ya? Ayatnya pada hari itu. Kamu ngerti nggak? Bentar. Mati. Relativitas waktu Tuhan dengan manusia kan berbeda. Satu hari Tuhan itu 1000 tahun bagi kita. Ngerti nggak sih? Coba. Makanya firman Tuhan tadi di 2 Petrus.
Coba ntar sebentar Kak, biar aku ngomong dulu. Jangan Aduh, dipotong-potong. Wah, nanti aku nikahin Bang Iman kanan ya. Oh, jangan saudaraku ya. 2 Petrus 3:8. Ya. Bahwa satu harinya Tuhan itu bagi kita itu 1000